Monggo Bapak Ibu mandi dulu ya Bu ya. Yang depan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Sehat ya? Walaupun mendung, tetap semangat ya untuk ambil obat sambil rapotan hari ini ya, rapotan bulan ya. Kira-kira gimana ya Bu? Remedi apa enggak ya? Hari ini sama seperti kegiatan sebelum-sebelumnya. Kalau setelah hasil pengambilan darah 6 bulan, kita akan lakukan evaluasi hasil sampai kita tentukan tindak lanjutnya nanti bagaimana, mau lanjut pengobatan di sini atau mau saya rujuk dahulu. Nah, sama seperti promanis yang kemarin juga saya atur ke Bapak Ibu peserta. Mungkin beberapa Bapak Ibu untuk yang hasil labnya kurang bagus nanti akan saya lakukan rujukan ke rumah sakit. Dan harapan saya Bapak Ibu harus mau ya, bukan saya menawari mau atau tidak ya, harus mau saya rujuk ya. Kemarin itu 10 atau 12 yang saya rujuk kemarin. Dan semuanya mau ya, dan semuanya harus mau. Ada yang satu terakhir itu mau kenyang, nggak usah labu, karena saya sudah bilang, karena sudah saya sampaikan di awal, mohon maaf sekali, ampun ngeyel je, karena apa, saya itu takut juga nih hasil lab panjenengan kurang bagus, nanti ada apa-apa di tengah jalan selama pengobatan, nanti tidak kita juga belum ya, karena dengan deteksi lebih cepat, deteksi lebih dini itu insya Allah malah lebih bisa disembuhkan, lebih bisa dicegah. Jadi bukan berarti kalau dirujuk itu saya itu nggak senang terus saya kembalikan ke rumah sakit. Bahkan harapan saya setelah nanti bilang ketemu dokter spesialis penyakit dalam, kalau dokter penyakit dalam bilang, oh nggak apa-apa ini Bu, lanjut aja prolanisnya, nanti kan dikasih resep obat yang baru ya, yang sesuai hasil lab yang baru, ngoten ya. Jadi nanti mau langsung kembali juga monggo, nanti tergantung dokter spesialisnya bagaimana. Nah, 4 bulan kemarin itu, awal bulan itu saya ada ikut pemeriksaan dokter spesialis keliling. Jelalah itu Giriwoyo itu nggak dapat itu, tidak dapat jatah pemeriksaan spesialis. Yang Giri Tontro itu ada Ibu, tapi kalau di Giriwoyo jelas tidak ada. Jadi dokter spesialis itu datang ke desa yang mungkin pelosok-pelosok gitu ya, spesialis dari rumah sakit, dokter spesialis rumah sakit. Kemarin itu ada materi tentang penyakit diabetes. Jadi kami itu diberikan materi tentang penyakit diabetes. Dan ada satu yang menurut saya belum pernah saya sampaikan. Jadi olahraga pada pasien-pasien diabetes itu tidak boleh terlalu terporsir. Paling enggak dalam 1 minggu itu 5 kali saja. Jadi tidak perlu setiap hari ya. Olahraga yang pada pasien olah itu tidak perlu setiap hari. Nah, selain karena kondisi penyakit, ada karena lansia, ya. Karena lansia itu tahu sendiri ya Bu, keluhan lutut itu kan mendominasi ya. Rata-rata pasien yang periksa ke puskesmas itu keluhannya daerah sendiri, linu-linu, lututnya nyeri kalau jalan, kalau enggak kaku-kaku di kaki tangan. Nah itu ternyata memperparah nyeri di lututnya Bapak Ibu. Padahal pada lansia itu lutut itu olinya sudah berkurang ya. Kalau ibarat ada olinya, ada pelumasnya itu sudah mulai berkurang.
Kalau dia olahraganya berat, otomatis gesekannya semakin berat, semakin kuat, ya. Nah itu menyebabkan nyerinya bertambah. Jadi olahraganya tidak perlu terlalu berat dan tidak boleh terlalu sering. Kalau yang lainnya ini sama dan sama yang seperti saya atur yang sebelum-sebelumnya, bahwa memang banyak sekali penyakit yang muncul akhir-akhir ini ya, karena mungkin cuaca juga ya Ibu ya, tidak cuma penyakit yang tidak menular ya, penyakit menular yang panas, batuk, pilek akhir-akhir ini mungkin karena virusnya juga berbeda ya Bu ya. Ini sampai katanya itu ada yang banyak yang opnam tuh keluhannya tuh panas tinggi, batuk, pilek, flu ya, itu sampai opnam. Sepertinya itu karena memang virusnya ya bereplikasi, jadi virusnya tuh semakin kesini semakin kuat. Jadi itu bukan sakit yang sepele panas, batuk, pilek, terus opnam, bukan, tapi memang panasnya itu sangat tinggi, katanya sampai 40 kemarin itu. Hari ini nanti sini Mbak, angkat kursinya ini ya Mbak. Hari ini nanti kita bacakan hasil labnya. Nanti saya jelaskan dulu ya Bu, secara umum ya, secara menyeluruh ya. Jadi nanti nggak perlu tanya-tanya satu-satu, Bu itu yang dikurangi apa ya Bu, itu biar nggak makan apa ya Bu, nggak ya. Jadi saya jelaskan semua dulu ya. Yang kemarin itu yang diperiksa yang pertama adalah kolesterol. Kolesterol tentunya ada batas maksimalnya ya, tidak boleh lebih dari 200. Jadi nanti kalau Bapak Ibu lebih dari 200 berarti memang harus diobati. Nah, apa saja yang perlu dikurangi pada kolesterol yang tinggi? Yang pertama adalah gorengan ya Bu ya, apalagi gorengan sing diingeti terus-menerus. Jadi pagi goreng mendoan, kok sore wis lah ya, dieman-eman, diangeti meneh ya. Kadang eman-eman sing marake penyakit itu ya. Faktor eman-emannya ibu-ibu sing marake jadi kolesterol itu ya. Nggih, dibaleni lek goreng. Atau eman-eman sayurnya dibuang. Santen iki sayur lombok eman-eman, jadi dibuang. Panasi meneh, sesuk panasi meneh ya. Padahal kolesterolnya semakin tinggi, nggih. Kalau masak semisal nggak usah banyak-banyak. Kalau belalah kok stok bacot kakean, kasih-kasihkan tetangga aja Bu ya, jangan dihabiskan sendiri ya. Ada lagi selain itu nek santen ya, nek santen biasanya sayur lombok ibu-ibu atau sayur daun pohong ya, sayur daun pohong nek nggak nganggo santen ya nggak enak ya Bu ya. Atau sayur gori. Sayur gori pakai santen ya Bu? Oh pakai ya loh. Jadi dengan kulitan ya Bu ya. Iya, karena sayur yang paling gampang dipadosi di sekitar itu sayur gori, sayur daun pohong. Gampang Ibu masaknya kita cari bahannya mudah ya. Tapi jangan lupa sebenarnya sayur itu bagus. Kadang cara mengolah kita yang membuat kurang bagus ya jadinya ya. Nah, hati-hati juga pada ijon-ijon sekados bayam, daun pohong itu ya. Kadang yang punya asam urat itu biasanya jadi ngetok-ngetok ya, itu ya, hati-hati ya. Atau pete, ini bukan pete ya Bu ya. Hati-hati asam uratnya ya Bu ya. Memang seger ya Bu ya, tapi gimana dibatasi ya. Seger ya. Ada lagi buah yang mengandung kolesterol, ada alpukat. Kalau dikasih gula sama susu ya, kalau dimakan alpukat itu bagus, jadi antioksidan. Kalau antioksidan berarti menjaga sel-selnya biar tetap muda. Nanti dengan bisa awet muda terus Bu nek makan alpukat ya, tapi tidak boleh berlebihan juga. Asal tidak dikasih susu atau gula. Nggak mau nek alpukat baik sekali, jadi ditambahin susu sama gula, jadi jahat ya Bu ya. Kalau anak-anak nggak masalah, tapi kalau seusia dengan tidak boleh terlalu sering ya, harus sangat dibatasi. Kemudian yang kedua ada HDL kolesterol Bu. Nanti kalau di rumah sambil hasil labnya dibaca ya Bu ya. Mau apa ya? Mau ya. Ada yang kedua ada HDL. HDL itu kolesterol, kalau kata orang-orang kolesterol yang baik ya. Dan itu harus lebih dari normal malahan. Kalau dia kurang dari, berarti ada yang kurang, seperti sayur, buah ya, ikan itu ada yang kurang. Tapi di sini ikannya nggak semua ikan mengandung HDL. Gereng itu juga ikan ya Bu ya. Tapi itu bukan ikan yang mengandung HDL ya. Ikan gereng itu adalah ikan yang sudah diolah.
nggih. Apalagi asinnya membuat hipertensi ya. Seger ya Bu ya, sama sambal bawang ya Bu ya, sama tiwul gitu ya Bu ya. Itu memang gabungan yang cocok sebenarnya Bu ya. Boleh, tapi tidak boleh berlebihan, tidak boleh setiap hari ya, karena mengingat usia Anda sudah lanjut, takutnya nanti asinnya itu membuat hipertensi. Kadang kalau kita tidak hati-hati juga beberapa ikan asin itu apa ya Bu ya, kalau istilahnya itu ada belatungnya ya Bu ya, mungkin karena terlalu lama disimpan, dia kan diolah biar awet ya Bu ya masalahnya ya. Tapi beberapa saya pernah ketemu pas saya beli ikan asin itu adalah ada belatungnya, mungkin sudah terlalu lama atau mungkin kotak dengan udara ya mungkin ya si gerahnya itu ya. Jadi hati-hati saja dalam membeli ya. Kemudian ada yang selanjutnya ada LDL kolesterol. LDL kolesterol, kalau tadi HDL itu baik, kalau LDL ini yang tidak baik, yang jahat ya Bu ya. Ini kalau di sinetron adalah ibu tiri, ini berarti peran ibu tiri ya. Nah ini ya, jadi LDL itu yang dikurangi juga sama seperti kolesterol yang tadi, gorengan, santan dan teman-temannya. Kadang itu beberapa pasien itu merasa loh saya itu kolesterolnya bagus loh Bu, tapi kok LDL-nya bisa tinggi ya, atau kebalikannya LDL-nya bagus kolesterolnya tinggi. Bisa saja ya Bu, karena yang dicek komponennya banyak ya. Ada yang berikatan dengan lemak, ada yang memang berdiri sendiri, itu beda-beda. Kemudian yang keempat ada trigliserid itu. Kalau trigliserid itu hampir sama kayak kolesterol sebenarnya, tapi dia berikatan dengan gula. Jadi yang paling banyak dikurangi adalah tepung ya Bu ya, tepung. Kados nopo? Terigu ya Bu ya. Saya diolah jadi bakwan ya, bakwan, mendoan. Bu, jangan salah ya Bu ya. Tempe itu sebenarnya bagus ya Bu ya. Dia itu mengandung probiotik dan jadi memelihara kesehatan pencernaan. Tapi nek dikasih tepung, dikasih diirisi loncang, jadinya jadi jelek. Masa salah ya Bu semua Ibu ya. Jadi intinya semua masakan itu baik tergantung cara pengolahannya. Terus ada yang tanya lagi, Bu, gimana kalau tempenya direbus aja lah Bu? Monggo, kalau doyan. Kadang sebetulnya itu ya Bu ya. Kadang terlalu saklek itu membuat jadi tidak nafsu makan. Padahal usia lansia itu nek ambe boko sithik-sithik. Karena makan banyak pun mboten tak seger nggih. Tambah lawe ora seger, malah digodhog kabeh ya, tambah mboten kersa dahar mungkin. Apalagi jenengan minum obat gula, nanti takutnya jadi lemes ya. Semuanya itu sebenarnya bukan yang terus stop boten ya, tapi dipilah-pilah dikurangi mawon. Pada trigliserid ini biasanya jarang sekali dicek Bu, karena biasanya pasien-pasien itu yang dicek itu biasanya kolesterol atau asam urat. Okay? Padahal trigliserid itu sering kecolongan Ibu, kolesterolnya bagus, HDL-nya bagus, LDL-nya bagus, tapi kok trigliseridnya ada yang sampai 400. Mertua saya pernah 700 malah ya, tidak pernah dicek karena kan kalau orang awam tahunya itu dicek kan rutin kolesterol, gula, asam urat. Jadi tiba-tiba dicek trigliserid, ternyata pegel-pegel ya dari trigliseridnya itu 700. Jadi mungkin di orang awam itu cek trigliserid itu bukan menjadi rutinitas ya. Padahal kalau tinggi itu bahaya sekali juga trigliserid. Kemudian yang selanjutnya ada fungsi ginjal deh. Pada pemeriksaan fungsi ginjal kemarin ada 2 komponen, ada ureum sama kreatinin ya. Kalau yang sudah menerima hasilnya bisa sambil dibuka ya Bu ya, sambil dibaca-baca ya. Ada urea, ada kreatinin. Nah, ini nanti kalau hasilnya tinggi pasti saya rujuk ya. Untuk laki-laki kreatinin tidak boleh lebih dari 1,3. Kalau perempuan tidak boleh lebih dari 1,1. Tapi masih ada tapinya ya Bu. Biasanya kalau masih dalam rentang laki-laki 1,4, 1,5 biasanya masih saya ampuni ya. Saya kasih edukasi
stop teh kopi biasanya. Tidak boleh sama sekali teh kopi. Untuk ibu-ibu karena batasnya 1,1, nanti ketika saya dapat hasil 1,5, 1,6 ke atas, biasanya saya kasih rujukan. Kalau memang di bawah itu sama, saya suruh stop teh dan kopi. Saya yakin Bu, nyetop gula lebih mudah daripada nyetop teh. Atau tidak makan roti itu lebih gampang daripada tidak minum teh. Karena beberapa memang minum teh itu menjadi kewajiban, apalagi di pagi hari. Kadangnya kalau nggak minum teh itu lemes, ya. Tapi kalau lihat dari hasil kreatininnya, memang harus wajib dihentikan. Nanti sambil kita evaluasi 6 bulan, kira-kira membaik atau tidak, atau malah sama saja atau malah meningkat. Kemudian ada pemeriksaan lagi yang kemarin ada air kencing ya Bu ya, pakai air kencing juga ya. Mikroalbuminuria ya, jadi albumin dalam air seni kita. Nah itu jadi saya itu juga gini, hasil normalnya kurang dari 20, tapi beberapa pasien itu hasilnya itu sampai ratusan. Itu juga nanti saya konsultasi ke dokter penyakit dalam ya. Bukan apa-apa ya Ibu ya, kita harus sudah waspada dari awal. Takutnya memang ada obat yang perlu diganti atau ada pemeriksaan lebih lanjut untuk melihat kok bisa albuminnya ini banyak sekali ditemukan dalam air seni pasien ya. Apakah ada gangguan di ginjalnya ataukah ada faktor lainnya yang menyebabkan dia tinggi. Kemudian ada pemeriksaan rutin lainnya seperti gula darah puasa. Nah, gula darah puasa ini rata-rata bagus Bapak Ibu ya, mungkin sudah tahu ya, siap-siap ya. Jadi 4 hari, 5 hari sebelumnya sudah stop minum manis, tidak makan roti, tidak makan mangga ya. Mangga itu kan gulanya tinggi ya Bu ya. Jadi beberapa itu jadi banyak sekali pasien itu yang gulanya bagus-bagus kemarin. Tapi yang nggak bisa dibohongi adalah HbA1c-nya. Kalau menahan 3 ini kan HbA1c itu gula selama 3 bulan terakhir. Kalau 3 bulan terakhir ini sepertinya agak sulit ya Bu untuk siap-siapnya ya, terlalu panjang ya jadinya. Nah ini beberapa itu tinggi. Nanti Bapak Ibu yang HbA1c-nya lebih dari 10 akan saya berikan juga ke rumah sakit. Harapannya apa? Sebenarnya di sini lebih dari 8 itu sudah disebut harusnya sudah tidak optimal di atas 8. Tapi kalau di atas 8 kali rujuk pasiennya habis ini prolanis ini, saya rujuk semua ke rumah sakit. Jadi kita ambil yang angka 10 saja, 10 ke atas, nanti akan saya beri rujukan ke rumah sakit. Nah beberapa hasil pemeriksaan ini memang saya lihat yang agak mencolok itu malah trigliserid yang lumayan tinggi pada Bapak Ibu ya, atau mungkin memang sering sekali makan gorengan tepung-tepungan ya Bu ya, mungkin di situ ya, karena kita itu orang Jawa itu kalau nggak maem nggak ada gondelannya di tangan itu kayak ada yang kurang, atau buatan dahar kerupuk itu kayak ada yang kurang. Padahal nih maam kerupuk, sekali maam kerupuk kalau enggak 3, 4 ya Bu ya, padahal kecil ya Bu ya, ternyata kolesterolnya luar biasa, triglyceridnya luar biasa. Sama seperti tidak boleh makan kuning telur sebenarnya ya Bu ya. Kuning telur itu kan kolesterolnya tinggi ya, apalagi telur asin ya, jadi dibatasi. Ada lagi Bu yang kecil tapi kolesterolnya tinggi aja ya Bu ya, telur puyuh ya. Kalau ibu ngoseng-ngoseng telur puyuh dikasih apa ya? Jantan ya. Gak mungkin toh Bu jenengan ngosengnya telur puyuh isinya 2. Kan gak mungkin toh Bu ya, gak mungkin. Mestinya isinya nek rasa 10 ya 15 lah ya, tergantung yang di rumah itu berapa orang. Mesti jenengan harus ngitung, ini nek rumah ini ada 4 orang, jadi telur puyuh aku beli 2 wadah isinya 15. Padahal jenengan dahar telur puyuh 1 itu kolesterolnya kan 4 telur ayam ya Bu ya. Berarti bayangkan Bu, jenengan dahar telur puyuh 5 dikalikan 4, berarti jenengan makan 20 telur ayam ya sekali makan itu kolesterolnya.
Jadi lebih baik kalau mau ngoseng ya ngoseng telur ayam saja, nggak usah telur puyuh ya. Telur puyuh tidak disarankan ya, walaupun memang kecil sekali, kecil tapi kolesterolnya luar biasa. Sama seperti nasi padang juga seperti itu ya Bapak Ibu ya. Itu ada santannya, ada minyak-minyaknya, ada minyak dari santai rendang. Itu tidak boleh dimakan setiap hari ya. Untuk nasi padang boleh didahar sebenarnya, tapi jangan terlalu sering. Mungkin bisa 1 bulan sekali atau 2 kali nawon. Oh, selalu banyak biasa ya. Jadi memang makanan-makanan yang enak itu tantangannya luar biasa. Tapi saya yakin ya, jenengan itu untuk tidak makan nasi padang itu bisa. Tapi yang agak sulit itu malah tadi ya Bu, grek gitu ya, agak sulit ya. Sama sayur yang santan-santanan kados dong pohong, gudeg gitu pasti agak susah ya. Tapi nggak apa-apa, nanti sambil diusahakan sambil jalan mawon. Nanti yang gulanya tinggi-tinggi nyuwun tulung untuk sementara stop manis dulu, stop roti ya. Segala macam roti yang kecil-kecil kados Roma kelapa juga di stop dulu, kan manis sekali ya ya. Masih ada yang minum susu di sini Bapak Ibu? Yang kemarin soalnya ada yang masih minum susu, tapi susunya susu kental manis Ibu ya. Terus tak bilang Bu, susu kental manis itu isinya itu sedikit sekali, gulanya tinggi. Kalau mau minum susu ya susu yang tawar mawon, ampun yang kental manis. Niatnya minum susu, tapi jadinya timbul penyakit ya. Kalau yang di rumah cucunya suka minum susu kental manis, tidak boleh ya Bu ya, dielingi ya Bu ya. Karena apa? Itu isinya sedikit sekali, gulanya tinggi. Pada anak-anak nanti jadi diabetes juga pada anak-anak. Jadi mungkin diabetes pada anak-anak itu bukan karena faktor orang tua atau neneknya atau baik, bukan. Tapi memang kebiasaan ya. Kalau zaman sekarang itu apa-apa serba bisa dibeli, apa-apa serba bisa kita bisa ngasih uang untuk beli jajan apa saja. Tapi jangan lupa dilihat itu kandungan gulanya banyak atau tidak, kandungannya gizinya bagaimana. Jadi nyuwun tulung bagi yang masih minum itu kental manis jangan terlalu sering, perlu tidak perlu diminum, nggak usah ya. Itu nggih Bapak Ibu, nanti lanjut mawon menikah. Nanti Bu, silapnya yang sudah diterima nggak usah dimasukkan amplop ya, di luar aja ya. Nanti tak lanjut satu persatu biar cepat ininya. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kita pakai sesuatu dengan anak berangkat aku nggak apa-apa, tapi yang besok bisa ya besok berangkat besok ya. Tapi ternyata besok ini putra datang sampai sore ya. Kemise maksudnya besok jadikan bukannya loh Bu Sarmini
Pak Selamat ngancam.
Jadi masih
Ya, 30. K1. 30. 30 sini 30 moga. Film mobil. Besok ini tempuran. 30. Ya. Jadi baik sih tadi. Setelah dia ini di sini bagi sektor banyak. Siapa sebenarnya juga? Ya, angkut mungkin ya. Tidak. Oh ya. Orang dari maka pada Jakarta Jakarta oh DP. Jadi Pak Diri. Butuh informasi. Yang itu kreatif. Terus kalau menjadi
Iya, Bapak. Bapak. Bapak orang itu jadi satu. Normal ya. Dari itu orang baru di sini apa bapak? Apa oh betul. Pak Jumardi itu sama Lina. Pak Le. Tiga betul kan kira ya? Saya mau dong. Terakhir ya Pak. Dalam Terakhir. ketinggalan gitu. Enggak sudah 10 tapi 4 juga saya ada lagi apa ini jadi lo sudah cara kalau kayak ini mau depan ada satu sekali ya punya memang terus dari sama bisa barang apa ya barangnya lama oh ini kan aku udah mati kan sekarang ini kok satu kucing ya ini oh jual jenengan deh 2179 apa nih? Apa belum? Itu loh, masuk dari sana yang 4 terakhir otomatis kali ada yang sedikit itu dong. Pak Jumardi. Aku udah kembali. Saya